Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk firman Tuhan, bolehkah saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ada di ruangan ini, baru pertama kali datang, untuk bisa mengangkat tangannya? Ada yang baru pertama kali datang? Ada. Semua jemaat yang setia, puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Tahun 2025 tahun penuaian, the year of harvest. Katakan amin. Everyone disciple everyone. Kita semua, katakan sama-sama, kita semua harus siap untuk dimuridkan dan memuridkan. Katakan amin. Saudara, tanpa pemuridan, Kristen itu hanya sekedar jadi agama. Anak Tuhan itu hanya sekedar menjadi status, saudara. Dan orang percaya mungkin hanya sekedar jadi julukan. Tapi kita percaya dengan pemuridan, penuaian itu akan mencetak murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang berkualitas, yang dewasa. Amin. Dan siap untuk berbuah. Bukan hanya sekedar berbuah, tapi buah itu bisa manis dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Amin. Saudara, pemuridan itu akan menghasilkan penuai-penuai yang handal, yang siap bersama-sama untuk menuai. Saudara, saya sampaikan di bulan lalu, di bulan Januari, penuaian dan pemuridan yang berjalan selaras itu akan menjadi satu proses perjalanan yang luar biasa untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Pemuridan dan penuaian yang berjalan selaras itu akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di tahun penuaian ini, sekali lagi yuk kita katakan sama-sama, kita semua, siapapun kita, apapun profesi kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita mau belajar untuk dimuridkan dan memuridkan. Katakan amin. Caranya gimana, Bester? Apa yang harus kita lakukan? Caranya adalah dengan membangun hubungan dua arah secara konsisten melalui keteladanan hidup untuk menjadi seperti Kristus. Coba perhatikan, ada kata dan kalimat ini, yaitu 3 hal: hubungan, konsisten, dan keteladanan hidup untuk menjadi seperti Kristus. Saudara, selama 8 bulan ke depan ini sampai dengan bulan September, kita akan terus belajar sama-sama tentang 3 hal ini, saudara. Tentang hubungan, tentang konsistensi, tentang keteladanan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan selama 3 bulan ke depan ini kita akan sama-sama belajar dari kata hubungan. Katakan sama-sama hubungan. Di bulan Februari kita akan banyak belajar, saudara, kenapa sih Yesus itu minta kita jadi murid. Apa sih keuntungannya kalau kita jadi murid? Apa sih konsekuensinya kalau kita menolak jadi murid? Saudara, saya berdoa ini dapat meyakinkan saudara semua jemaat Grow Community Church akan pentingnya pemuridan. Yang setuju katakan amin. Yang siap dimuridkan dan memuridkan katakan amin. Kok sepi, saudara? Amin. Amin. Nah gitu, jadi kasih saya semangat, saudara. Haleluya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, saya percaya saudara semua yang ada di ruangan ini sudah banyak sekali mendengar khotbah tentang pemuridan. Amin. Bahkan saudara banyak sekali yang sudah hafal ayat ini. Wah, bosan Pastor, emang gak ada khotbah yang lain. Betul apa betul? Saudara perhatikan baik-baik, saudara. Kenapa? Apa yang tertulis di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Perintah ini kenapa disebut amanat agung, saudara? Saudara, karena ini merupakan perintah yang paling mendasar dan penting, serta merupakan perintah terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum berpisah dengan murid-muridnya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara, amanat itu artinya adalah pesan atau perintah yang penting, bahkan wajib untuk dilakukan dan dikerjakan. Dan saudara, agung itu artinya apa? Mulia, besar, tinggi, suci. Berarti saudara, amanat agung, perintah Yesus kepada murid-muridnya merupakan satu perintah yang penting, satu perintah yang besar, satu perintah yang agung yang harus diselesaikan sampai kepada
akhir zaman. Amin. Nah, saudara jangan bosan dengan khotbah ini, saudara, karena selama amanat aku belum selesai, perintah ini akan terus disampaikan sampai Tuhan datang kedua kali. Amin, saudara. Saudara, saya beri judul khotbah saya minggu ini adalah murid. Katakan sama-sama murid. Saudara, kenapa menjadikan orang percaya murid itu penting? Karena maaf, saudara, maaf, banyak orang Kristen yang sudah merasa sudah ke gereja dan menganggap dirinya sudah menjadi murid Kristus. Setiap minggu ke gereja, gawatnya saudara, mungkin tidak setiap minggu ke gereja, tapi kalau tiap Natal pasti ada. Tapi sudah menganggap dirinya itu menjadi murid Kristus. Saudara, ukuran Tuhan dengan ukuran dunia ini beda, saudara. Kalau di dunia, saudara masuk daftar ke sekolah, saudara bayar, kemudian saudara sekolah di sekolah itu, saudara sudah diambil sebagai murid di sekolah itu. Tetapi saudara nggak bisa hanya sekedar buat KKJ, saudara nggak bisa sekedar hanya kemudian ke gereja, saudara kemudian sekedar memberikan persembahan, saudara cuma mengembalikan perpuluhan, ya kembali kemudian saudara dianggap otomatis sudah jadi murid Kristus. Halo? Amin. Yuk kita coba ulang, saudara. Kalau saudara ini kita coba ulang. Bisa kembali dengan tadi ke ini. Bisa kembali dulu ke ayat sebelumnya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, baptis itu artinya apa sih? Kita diampuni dosa-dosa kita. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lahir baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita meninggalkan kehidupan yang lama. So, udah selesai sampai situ? Enggak, saudara. Enggak bisa selesai hanya di situ. Kemudian selanjutnya katakan apa? Dan ajarlah mereka apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, murid Kristus itu gak hanya sekedar jadi orang Kristen yang ibadah ke gereja seminggu sekali ke gereja. Murid Kristus itu gak hanya sekedar dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dikatakan harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Amin. Saudara, menjadi murid Kristus juga bukan hanya belajar teori, ikut Bible study ya, saudara ikut kelas pendalaman Alkitab, saudara ikut KOM, saudara ikut sekolah tinggi teologi ya, saudara ikut seminar-seminar kerohanian dan lain-lain. Tetapi menjadi murid Kristus adalah bagaimana kita melakukan ajaran Kristus melalui kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Sehingga orang itu bisa merasakan, saudara, orang bisa merasakan dan melihat gambaran Kristus itu dari kehidupan kita. Itu adalah murid Kristus, saudara. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada 5 hal dalam catatan saya. Saudara, saya berdoa ada sesuatu yang bisa saudara tangkap sore ini. Ya, apa sih yang seharusnya dilakukan kalau kita itu mau disebut murid Kristus? Apa sih yang kita mesti lakukan? Saudara, murid Yesus yang tentunya itu harus apa, saudara? Harus mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Amin. Kalau kita mau disebut murid Yesus, kita harus mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Saudara, pemuridan itu dimulai dari panggilan pribadi Yesus yang mengajak seseorang bukan hanya sekedar untuk mengikutinya. Halo? Tapi Yesus mengundang para murid untuk hidup bersama Dia. Kemudian apa? Kemudian untuk bisa belajar dan mengikuti jejaknya. Ini ajakan Kristus dimulai dari panggilan pribadi Yesus pada murid. Pemuridan ada sebuah hubungan, katakan sama-sama hubungan. Nah, saudara, baik seorang murid maupun pemurid itu haruslah pribadi-pribadi yang memiliki hubungan yang dekat dengan sang guru. Katakan amin. Kita ini gak bisa bilang mengasihi Tuhan, saudara, kalau kita gak punya hubungan, gak punya kerinduan atau dekat dengan Tuhan. Kita gak bisa bilang kita cinta Tuhan kalau kita gak punya rasa rindu untuk kita tuh dekat sama Tuhan. Amin. Dulu ingat waktu pacaran, saudara, kita bisa bilang cinta, sayang, aku sayang banget sama kamu, aku cinta. Tapi kita nggak pernah apel, nggak pernah datang, nggak pernah menjalin hubungan. Nggak bisa, saudara.
Saudara bisa nangkap ya? Dulu saya kalau apel itu jauh loh, saudara, ke Tondano, ke Jakarta, ke Tondano apel. Ya, tiket pesawat mahal, dulu belum. Nah saudara, seperti saya pernah sampaikan begini saudara, Yesus itu gak hanya sekedar mengajak orang untuk datang dan ikut Tuhan. Ya? Yesus itu gak sekedar mengajak orang untuk datang dan ikut Dia. Hubungan apalagi yang namanya keintiman itu gak bisa sekedar untuk cuma ikut, apalagi datang saudara. Tapi Yesus perintahkan dan ajak orang percaya itu apa? Tinggal di dalam Dia. Amin. Saudara, ini bicara lebih daripada sekedar hubungan. Tinggal di dalam Dia, lebih daripada sekedar hubungan. Yesus sendiri katakan di Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam ada pokok anggur. Demikian juga kamu, kita semua tidak berbuah jikalau kita semua tidak tinggal di dalam Yesus. Katakan amin. Saudara, hubungan yang dekat dengan Tuhan itu adalah kunci untuk pemerintah. Amin. Saudara, suatu ketika dalam perjalanan pelayanannya Yesus itu berkata kepada orang banyak. Yesus katakan begini di Lukas 14 ayat 26. Jikalau seseorang datang kepada ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Ini firman Tuhan katakan begini saudara. Ayat ini tapi hati-hati sejarah ini salah artikan bahwa untuk ikut Tuhan itu harus berani apa? Membenci orang tua, saudara, keluarga, istri, anak-anak, meninggalkan segalanya buat Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik di Lukas 14 ayat 26 dalam versi bahasa Indonesia masa kini supaya saudara bisa mengerti. Kalau orang datang kepadaku, katakan begini, firman Tuhan katakan begini, kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, malah dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Amin. Saudara, maksud Tuhan membenci bukanlah membenci secara harfiah. Halo? Tetapi artinya adalah kita harus lebih mengasihi Dia, mengasihi Yesus lebih daripada segalanya. Segala apa yang ada dalam hidup kita, orang tua kita, saudara kita, anak kita, adik-adik kita. Itu yang Tuhan mau, melebihi cinta apapun kita pada apa yang ada di dunia ini. Amin. Saudara, tugas utama kita paling utama sebagai murid itu adalah berusaha sungguh-sungguh untuk apa? Untuk tinggal di dalam Yesus. Ya. Tinggal di dalam Tuhan. Saya sering katakan ini, saudara, nempel, melekat dengan pokok anggurnya. Kita perlu punya hubungan yang begitu erat, begitu dekat dengan Tuhan. Kita perlu nempel dengan Tuhan. Kita tuh mesti ngerti gini saudara, kita tuh gak bisa mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya kalau kita gak melakukan apa yang jadi kehendaknya. Betul? Kita gak bisa bilang kita mengasihi Tuhan. We love you Jesus, kami mengasihi Tuhan, tapi kita gak melakukan apa yang jadi kehendaknya. Nah, gimana kita mau melakukan kehendaknya kalau kita gak tahu apa yang jadi keinginan Tuhan, isi hati Tuhan, seleranya Tuhan kita gak tahu. Hanya ketika kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal dalam kita, itu yang membuat kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga secara otomatis kita melakukan apa yang Tuhan mau, dan itu adalah kehendak Tuhan. Amin saudara. Kuncinya itu saudara, tinggal di dalam Dia. Gak bisa jauh-jauh dengan Tuhan. Apalagi hari-hari ini saudara, kita perlu Tuhan lebih lagi. Amin. Kita perlu kasih Tuhan lebih lagi. Kita perlu kekuatan dari Tuhan lebih lagi. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Sadari bahwa Dia itu gak jauh. Dia tinggal di dalam kita. Itu harus kita sadari. Amin saudara. Kemudian yang kedua, murid Yesus yang itu harus apa saudara? Yang kedua adalah utamakan kerajaan Allah. Utamakan kerajaan Allah. Tujuan seorang murid itu bersekolah tentunya adalah untuk apa saudara? Untuk menyelesaikan sekolahnya, ya, lulus, diwisuda, ya, serta apa? Kemudian menerima ijazah. Betul ya? Gak ada kan murid yang tujuan sekolah itu supaya drop out? Ada? Gak ada. Saya mau sekolah ya, setahun 2 tahun setelah itu DO. Gak
Tujuan semua orang sekolah adalah untuk apa? Untuk supaya menyelesaikan sekolahnya, lulus, wisuda, dan menerima ijazah. Tujuan kita milik Kristus adalah kerajaan Allah. Amin. Bukan topi toga, tapi mahkota kehidupan. Amin, saudara. Itu tujuan kita, saudara. Oleh karena itu gak bisa hanya sekedar menjadi orang Kristen. Kristen itu kan hanya agama, saudara. Kristen itu kan artinya adalah pengikut Kristus. Gak bisa kita hanya sekedar menjadi Kristen lalu pasti mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Halo? Siapa di sini yang mau hidup kekal bersama Bapa di surga? Kok nggak semua mau, saudara? Mau hidup kekal bersama Bapa di surga? Mau semua mau? Amin. Nah, saudara, kalau mau masuk surga, hidup kekal bersama Bapa di surga, itu nggak bisa sekedar jadi orang Kristen. Amin. Loh, Pastor, bukannya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pasti masuk surga? Nggak bisa, saudara, seenak itu. Amin. Nggak bisa seenak itu, saudara. Yesus katakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, ini nggak ada di PowerPoint. Kalau boleh saya minta tolong, kalau boleh bisa ditampilkan ini Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Tadi saya mau tambahkan, lupa. Ada? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, mengikut Yesus, ya, menjadi orang Kristen itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya gak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saudara, ini clear, itu jelas, gak ada kompromi, saudara. Amin. Gak ada kompromi, jelas. Tapi bukan berarti cukup hanya sampai di situ kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu kita pasti masuk surga. Terus apa gunanya perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan? Bukankah firman Tuhan katakan apa? Kerjakan keselamatanmu dengan hidup takut dan gentar akan Tuhan. Kerjakan keselamatanmu, artinya ada bagian terus kita lakukan, ada bagian terus kita kerjakan. Amin. Kalau sudah sekedar jadi orang Kristen, Anda masih masuk surga, apa gunanya firman yang setiap hari kita baca, kita renungkan, dan kita hidupi, saudara? Halo? Saudara, kalau cuma ikut Yesus, menjadi pengikut Yesus, menjadi orang Kristen, itu berarti baru sampai pada jalannya. Ingat saudara, ada jalan, ada kebenaran, ada hidup. Kalau cuma sekedar ikut Yesus, cuma sampai pada jalannya, tapi belum sampai pada kebenarannya, apalagi sampai pada hidup. Amin. Nah saudara, kalau kamu cuma sekedar sampai di jalannya, tapi kamu gak melakukan kebenarannya dalam hidupmu, kamu gak akan pernah sampai pada hidup. Yang mengerti katakan amin. Amin. Hidup ini bicara hidup kekal, saudara. Kerajaan surga dan tujuan hidup semua orang percaya, bukan sekedar saudara diberkati di dunia ini, sukses di dunia ini, enggak. Tapi tujuan hidup kita semua adalah hidup kekal bersama Bapa di surga. Saudara, hari-hari ini ayo, jangan hanya fokus pada perkara dunia. Amin. Saudara, bukan nggak boleh memikirkan perkara dunia loh, karena kita masih hidup di dunia. Ya. Saya masih menginjak bumi, saudara. Kita masih menginjak bumi meskipun ini goyang-goyang, saudara. Tapi saudara, jangan hanya fokus pada perkara dunia. 2 Korintus 4 ayat 18, firman Tuhan katakan begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Wow. Saudara, ini memang satu-satu perintah yang gak mudah, ya. Betul? Atau perintah yang gak mudah, saudara? Bukankah yang kelihatan itu jauh lebih menarik, saudara? Betul apa betul? Ini gak gampang, saudara. Meskipun hari-hari ini di akhir zaman ini yang kelihatannya banyak hal yang menakutkan justru, saudara. Ya, yang kelihatan justru banyak hal yang menakutkan. Makanya kembali sidang kita, Pak Niko katakan apa? Tahun 2025 penuh ketidakpastian. Bencana alam akibat perubahan iklim itu akan terjadi, bisa terjadi kapan aja. Peperangan akan semakin intens, krisis ekonomi akan terjadi.
Tahun 2025, tahun yang penuh ketidakpastian. Tetapi satu hal yang pasti adalah yang namanya kerajaan Allah itu tidak pernah tergoncangkan. Amin. Itu tidak pernah tergoncangkan. Kalau itu tujuan hidup kita juga akan tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Saudara sadari segala sesuatu yang bisa dilihat oleh mata itu suatu saat itu akan selesai, akan berakhir. Semua apa yang saudara lihat bisa dilihat dengan mata ini suatu saat itu akan berakhir, saudara. Kita ini akan menjadi tua. Kejayaan, kesuksesan, kekayaan, semua akan berakhir. Bahkan buminya akan lenyap, saudara. Itu akhir dari semua yang bisa dilihat. Sebaliknya, saudara, apa yang tidak kelihatan itu tidak akan punah, tidak akan lenyap. Roh kita tidak pernah akan mati, saudara. Haleluya. Surga itu kekal dan abadi. Dan ingat, saudara, Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selamanya tidak pernah berubah. Makanya hari ini kita lakukan apa, saudara? Gampang kok. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin, saudara. Haleluya. Arahkan hidup kita hari-hari ini, saudara. Utamakan untuk apa? Untuk kerajaan Allah. Kemudian yang ketiga, saudara. Yang ketiga, buat Yesus harus rela untuk bayar harga. Amin. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Matius 16 ayat 24. Firman Tuhan juga katakan begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Katakan amin. Pemuridan bukan hal yang instan, saudara. Seringkali dalam pemuridan itu ada harga yang harus kita bayar, ada pengorbanan. Katakan amin. Ya. Karena apa, saudara? Karena yang namanya hubungan, saudara, itu perlu komitmen. Dalam hubungan itu juga perlu kesabaran. Dalam hubungan itu kadang perlu pengorbanan. Banyak hal bisa terjadi dalam sebuah hubungan. Bisa ada kekecewaan, bisa perlu pengampunan, bisa disalah mengerti. Amin, saudara. Banyak hal, saudara, bisa terjadi dalam hubungan. Jadi ini sekali yang mesti kita hadapi dalam pemerintahan. Ya, menyangkal diri, melawan kedagingan, melepaskan ego kita. Katakan amin. Tapi saya suka lagu tadi. Saya kira mau dinyanyiin, saudara, di ibadah. Tadi lagu waktu presentasi saya suka banget tadi yang Larry saksikan. Gimana lagunya? Berapapun harga yang harus kubayar. Gimana ya? Ku kan tetap setia, mengasihi, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin, saudara. Amin. Berapapun harga yang harus kubayar, ku kan tetap setia, terus mengasihi, terus melayani, terus mengiring Tuhan seumur hidup kita. Tujuannya apa? Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Katakan amin. Saudara, pemuridan itu bicara tentang proses, ya. Proses yang berkelanjutan, proses yang konsisten, dan goalnya itu adalah apa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus dan siap layak menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, saya ambil contoh, saudara, seorang murid Yesus sendiri, saudara, namanya Petrus. Ya, bagaimana pemuridan itu terus berjalan, saudara, dalam proses yang berkelanjutan, yang konsisten. Petrus adalah salah satu murid Yesus yang pertama. Kita tahu ya, bersama Andreas, ya, saudara kandungnya. Petrus itu mengalami proses, saudara. Dari pertama ikut Yesus, ya, dia sertai Yesus, dimuridkan oleh Yesus sendiri. Dia sudah menyaksikan banyak mukjizat, dia mengalami banyak hal, dia mengalami banyak tantangan bersama dengan gurunya. Sampai suatu ketika, Yesus itu bertanya kepada Petrus, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Saudara, Petrus itu jawab begini, saudara, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Betul ya? Petrus jawab begitu. Petrus juga pernah berkata kepada Yesus mendekati hari penyaliban Yesus. Apa yang Petrus katakan, saudara?
Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-sekali enggak. Itu yang Petrus katakan, saudara. Tapi justru Petrus itu menyangkal Yesus sampai 3 kali sebelum yang berkokok. Saudara, Yesus itu nggak lantas, setelah itu apa Yesus lantas meninggalkan Petrus? Enggak, saudara. Ya, apa pemuritan selesai sampai di situ? Enggak, saudara. Setelah Yesus bangkit, Yesus kembali menemui Petrus untuk terus kembali mengajak Petrus untuk mengikutinya. Bahkan kalau saudara ikutin, saudara, apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Gembalakanlah domba-dombaku. Betul? Yesus tanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali, saudara. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Saudara, kita bisa belajar apa dari ini, saudara? Perjalanan namanya perjalanan seorang murid itu mungkin gak selalu mulus. Betul? Pemuritan itu gak selalu mulus, kadang melewati proses. Mungkin kita akan merasakan yang namanya capek. Mungkin kita pernah merasakan namanya gagal. Mungkin kita pernah merasakan yang namanya kalah. Tapi yang terpenting adalah apapun situasi, apapun keadaan, apapun harus dihadapi. Yang namanya pemuritan itu adalah hubungan yang harus berkelanjutan. Amin. Konsisten sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Gak berhenti, saudara. Jangan pernah menyerah. Ketika dalam pemuritan kita mengalami banyak hal yang seringkali mengecewakan, gak enak. Tapi satu hal kita percaya, biar terus kita siap untuk dimuridkan. Karena kita percaya melalui pemuritan itu kita akan terus dibentuk, diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Kemudian yang keempat, saudara, murid Yesus itu harus ikuti teladan Yesus. Wow, saya habis. Ikuti teladan Yesus. Itu yang keempat, saudara. Orang yang mau hidup mengikuti teladan Yesus itu pasti gak akan main-main dalam kehidupannya. Katakan amin. Gak akan sembarangan dengan hidupnya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Firman Tuhan katakan begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Amin, saudara. Kita nggak bisa sekedar tahu banyak tentang Alkitab, lalu kita bisa memuridkan orang, enggak, saudara. Amin. Karena apa? Karena memuridkan itu bicara bagaimana kita mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita. Bagaimana kita mempertontonkan Yesus itu melalui hidup kita. Bagaimana kita, supaya orang itu bisa melihat Yesus itu melalui kehidupan kita. Amin, saudara. Pemuridkan bukan hanya sekedar teori. Gimana orang melihat Yesus yang kita teladani itu mengalir dan bisa dipertontonkan melalui kehidupan kita. Halo? Sore hari ini, saudara, hati-hati. Hati-hati dengan apa? Dengan sikap kita. Amin. Sikap kita, perilaku kita, perkataan kita. Ingat, saudara, kita ini ikuti teladan Yesus. Kita harus hidup seperti Yesus. Kita bisa mempertontonkan dari hidup kita karakter Tuhan Yesus yang kita sembah. Sehingga orang bisa berkata, oh, ini anak Tuhan, ini murid Kristus. Amin, saudara. Perhatikan sikap kita hari-hari ini. Perhatikan, jaga perkataan kita. Orang dunia bilang apa? Jaga lisan kita. Halo? Saudara, jangan merasa sudah lulus, umpamanya sudah lulus Komya, sudah punya gelar STH. Lalu saudara menganggap saudara punya kemampuan untuk memuridkan. Sekali lagi, murid itu bagaimana kita hidup menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau karakter kita nggak mau diubahkan, segala apa yang dalam hidup kita nggak mau diubahkan, apa yang mau kita kasih melalui keteladan hidup kita, apa yang mau kita berikan, apa yang mau kita contohkan. Amin. Saudara, dalam pemuritan itu hubungan sama murid juga sangat penting. Katakan sangat penting. Ya, belajar hari-hari ini itu apa? Itu saling mengasihi, saling mengekspresikan kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Ya, saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Bukan dengan cuma kata-kata, saudara, tapi dengan tindakan nyata. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 ada. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Katakan amin. Yang kelima, saudara, yang terakhir,
murid Yesus, kita semua itu diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Amanat agung itu memerintahkan kita apa? Pergi. Haleluya. Amanat agung itu perintahkan kita pergi. Kita harus pergi, jangan hanya di gereja ini, jangan hanya dibatasi oleh ruangan ini. Gunakan setiap kesempatan dalam hidup kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, untuk kita menjadi saksi Kristus. Kisah Rasul 1 ayat 85 Tuhan katakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, pemuridan itu tidak hanya tentang hubungan seseorang dengan Yesus, enggak saudara, tetapi juga tentang bagaimana memperluas hubungan itu dengan orang lain. Amin. Pemuridan enggak hanya tentang hubungan seseorang dengan Yesus, tapi juga tentang bagaimana kita memperluas hubungan itu dengan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Pemuridan jangan hanya berhenti pada diri kita sendiri. Murid Yesus itu gak bisa saudara bertumbuh sendiri, tapi kita mesti peduli, kita punya hati untuk apa? Untuk kita membawa orang lain kepada Yesus dan bertumbuh seperti hidup kita yang dibawa terus bertumbuh oleh Yesus. Amin saudara. Kita semua ini orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus. Ya, setuju ya? Kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Jadi dimanapun kita tempatkan, ayo bawa yang namanya energi positif. Amin. Tindakan nyata saudara, memberikan pengaruh yang positif pada lingkungan sekitar kita. Kita dimuridkan untuk memuridkan. Katakan amin. Sehingga terjadilah everyone disciple everyone. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi saudara. Saya undang pemain musik untuk boleh kembali. Untuk pemain musik. Saudara, ada di sebuah kota besar ada seseorang yang mungkin saya, kalau tadi pakai Filsano, saya pakai mungkin seorang itu namanya adalah Deon, saudara. Ya, Deon, saudara. Ini bukan kisah nyata ya saudara ya. Ini bukan kisah nyata. Ini juga bukan buatan saudara. Ya. Saudara, Deon ini karena kesalahan masa lalu dia menjalani hukuman selama 5 tahun di penjara. Saudara. Ya, 5 tahun di penjara. Setelah dia keluar dari penjara, sudah gak ada orang yang mau menerima dia. Dia dikucilkan, dia dianggap gak berguna. Gak ada orang yang mau kasih pekerjaan, gak ada perusahaan yang mau kasih pekerjaan, gak ada toko yang mau kasih pekerjaan. Keluarganya juga mengucilkan dia, sampai dia itu merasa putus asa. Dia merasa bahwa hidupnya ini gak berguna lagi. Dia gak tahu untuk apa dia hidup. Semuanya serba gelap, putus asa. Yang dia lakukan cuma apa? Setiap hari cuma dia berjalan di jalan-jalan. Dia mengharapkan belas kasihan orang. Saudara. Hidupnya tidak berarti, ini yang dia rasakan. Sampai suatu ketika, suatu malam, ketika dia jalan di jalan-jalan, dia menemukan satu bangunan, satu ruko kecil yang pintunya terbuka, dan itu adalah gereja. Saudara. Dia masuk ke dalam gereja itu, dia duduk di belakang. Ya mungkin karena hujan, dia sambil mengangkatkan diri. Saudara, tiba-tiba ada seorang parubaya, yang mungkin saya pakai nama Pak Oni, saudara, salah seorang pekerja gereja. Pak Oni itu datang pada Deon, dia hampiri Deon, dia katakan, kenapa kamu kok kelihatannya capek banget, lelah banget, kamu udah makan belum? Saudara, Deon gak bisa jawab apa-apa, so dia cuma terdiam, tertunduk, tanpa pikir panjang. Kemudian Pak Oni itu turun ke bawah, saudara, ke lantai 3. Lantai 3 banyak makanan, saudara. Dia ke salah satu tempat, dia beli makanan, kemudian dia bawa naik, dia ajak Deon ini makan, sama-sama makan. Setelah makan itu selesai, saudara, Pak Oni cuma tanya kepada Deon, dia tanya begini, Deon, aku gak pernah tahu. Aku gak pernah tahu apa yang menjadi kesulitan. Tapi satu hal yang aku tahu, Tuhan itu sedang beracara atas itu. Tuhan belum selesai atas itu. Itu dikatakan Pak Oni, saudara. Saudara, Deon ketika mendengar kata-kata itu, dia cuma bisa nangis. Baru kali ini dia merasakan ada orang yang memperhatikan dia. Baru kali ini dia merasakan ada orang yang peduli sama dia. Dia cuma bisa nangis.
Saudara, singkat cerita, melalui pertolongan mungkin dari pengerja-pengerja yang ada, Dion ini dikasih satu pekerjaan di gereja ini. Itu apa? Untuk jadi penjaga gereja. Di gereja itu dia mulai ikut komunitas, dia mulai ikut, dia mulai belajar akan kasih Tuhan yang begitu besar. Dia mulai belajar gimana menyembah Tuhan. Dia mulai belajar mengampuni, dimulai dari mengampuni dirinya sendiri. Dia mulai bisa merasakan perubahan yang besar dalam kehidupannya. Ini jadi titik balik dalam kehidupan Dion, saudara. Sebenarnya gak berselang lama, saudara. Berapa tahun kemudian, saudara. Apa yang Dion lakukan? Dion ini banyak menolong orang, saudara. Banyak yang namanya tunawisma, orang-orang yang tertolak, mantan narapidana, orang-orang di jalanan. Itu dibawa ke gereja, saudara. Dia bangun satu pusat rehabilitasi kecil di belakang gereja itu untuk menampung mereka. Tujuannya cuma satu, menceritakan akan kasih Tuhan, menceritakan akan kebaikan Tuhan. Sampai suatu ketika ada orang yang bertanya, Dion, kenapa sih kamu begitu peduli sama mereka? Kenapa kamu mengorbankan waktumu? Kenapa kamu begitu semangat untuk menolong mereka? Dia cuma jawab gini, saudara. Pernah satu masa dalam kehidupanku, aku ada dalam kegelapan, aku ada dalam situasi yang gelap, tapi ada orang yang membawa terang Kristus itu dalam hidup. Dan itu yang membuat sekarang aku rindu untuk membagikan terang itu kepada orang lain. Amin. Everyone disciple everyone. Pemuridan itu gak berhenti sampai pada diri kita. Pemulihan itu gak berhenti sampai dari kita, karena kita dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Amin. Kita diberkati, kita diubahkan untuk mengubahkan orang lain. Saudara, saya percaya ini waktunya harvest now. Penuaian jiwa yang terbesar itu sedang terjadi. Dan kuncinya adalah everyone disciple everyone. Amin. Amin. 5 hal, saudara, kita belajar. Yang pertama adalah mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Yang kedua, utamakan kerajaan Allah. Yang ketiga, rela untuk bayar harga. Yang keempat, ikuti teladan Yesus. Yang kelima, kita diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Ini adalah murid. Amin, saudara. Ya, kita semua siap untuk dimuridkan dan siap untuk memuridkan. Karena kita semua adalah murid Kristus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan buat malam ini, buat sore ini, buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu, buat hati-Mu yang disampaikan buat kami semua. Dan kami dengan hati yang terbuka, biar firman itu tertanam dalam hati kami itu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Sehingga hidup kami bukan hanya diubahkan, hidup kami bukan hanya dimerdekakan, tapi kami juga boleh menjadi alat-alat Tuhan untuk mengubahkan orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati jemaat, berkati kami semua yang ada. Setiap aspek kehidupan kami, yang Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tahun penuaian ini, kami percaya Tuhan, kami siap untuk menjadi penuai-penuai yang ada, yang akan Tuhan pakai menjadi alat-Mu Tuhan, menyelamatkan dan menjadi berkat buat banyak jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Puji nama Tuhan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, saudara. Oh, Rapa Syadar, Rapa Papa. Kita mau